Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masalah penyakit yang sering dikenal di masyarakat itu dengan asam lambung. Ya, penyakit asam lambung ya. Dalam istilah medisnya sering disebut dengan penyakit GERD. GERD ya. GERD ini singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease atau disingkat dengan GERD. Lalu apa yang dimaksud dengan asam lambung ataupun dalam istilah medisnya gastroesophageal reflux disease atau GERD? Ini adalah gangguan pencernaan ya, gangguan pencernaan yang ada pada lambung seseorang sehingga menyebabkan asam lambungnya itu naik ke saluran cerna bagian atas atau esofagus. Jadi bagian saluran pencernaan kita itu dimulai dari laring, faring, terus ada saluran ke bawah. Nah, ini namanya esofagus. Saluran yang lurus ke bawah ini namanya esofagus. Sedangkan gastro itu sendiri adalah lambung ya. Jadi ada gangguan pada sistem pencernaan di esofagusnya, saluran yang ke bawah dan menuju lambung. Nah, gangguannya ini di mana? Gangguannya ini terletak pada katup lambung. Jadi lambung itu mempunyai semacam katup ya, semacam penutup di antara esofagus, saluran yang lurus ke bawah, dan lambung itu ada semacam katup. Jadi katupnya itu tidak kuat menutup sehingga gas yang dari lambung itu naik ke esofagusnya. Bahkan bukan gasnya saja, bahkan asam lambungnya sendiri bisa naik ke atas. Ini sangat berbahaya karena asam lambung ini sejenis asam yang sangat kuat sekali ya. Dia mencerna makanan sehingga dia bisa menghancurkan makanan sedemikian rupa. Apabila ini naik ke saluran esofagus itu bisa melukai esofagus kita. Nah, ini yang kita sebut dengan penyakit asam lambung. Jadi perlu kita pahami bahwasanya lambung itu seperti yang kita lihat pada gambar ya, itu mempunyai katup yang dalam istilah medis itu namanya sphincter. Jadi sphincter ini gunanya untuk menahan makanan agar tidak naik lagi ke atas. Nah, makanya kalau kita setelah makan, makanan yang ada di lambung itu tidak naik ke atas, bahkan walaupun kita dalam posisi salto atau kepala kita di bawah, kaki di atas, itu makanan tidak akan naik lagi ke esofagus karena ada katup yang menutup. Nah, jadi masalahnya orang yang mengalami penyakit asam lambung itu katupnya ini tidak kuat lagi untuk menutup. Bisa jadi terbuka sedikit, bahkan lebih lebar lagi terbukanya, sehingga menyebabkan asam lambung yang ada di dalam lambung itu naik ke atas, atau bisa jadi hanya gasnya yang naik ke atas. Ini menimbulkan rasa yang sangat tidak nyaman. Jadi katup sphincternya ini yang masalahnya ya. Katup sphincter ini dia berupa otot yang menutup untuk menahan makanan supaya tidak naik ke atas. Jadi orang yang mengalami penyakit asam lambung ada masalah di katup sphincternya. Asam lambung ini sejenis asam pencernaan yang sangat kuat sekali karena dia mencerna makanan, menghancurkan makanan apapun yang kita makan, dihancurkan, dicerna di lambung ini oleh asam ini. Ketika dia naik ke atas, dia bisa melukai esofagus, gitu ya. Kita perlu memahami ini biar kita tidak salah paham dan bisa membedakan mana yang penyakit lambung biasa, penyakit MAH biasa, mana yang penyakit yang GERD. Asam lambung itu berbeda antara penyakit MAH biasa dan asam lambung. Jadi kalau hanya lambungnya saja yang bermasalah, sedangkan katupnya masih oke, ini dalam dunia medis disebut dengan nama radang lambung atau gastritis. Ya, gastritis ya. Gastritis ini katupnya tidak longgar, tapi lapisan yang melapisi dinding lambung itu sudah terkikis atau ada permasalahan di situ sehingga asam lambungnya melukai lambungnya sehingga lambungnya jadi meradang, tapi dia tidak naik ke atas, tidak reflux ke atas. Ini namanya gastritis atau radang lambung. Dia berbeda dengan asam lambung. Kalau asam lambung katupnya seperti yang Anda lihat di gambar ya, itu ada katupnya ini. Ada katupnya. Katupnya itu longgar.
atau tidak kencang menutup. Tapi kalau orang yang penyakit lambung biasa, katupnya bagus, cuma dinding lambungnya yang terkikis sehingga lambungnya meradang. Nah, untuk penderita GERD, karena asam lambung ini naik ke atas, ke esofagus, bahkan sampai ke kerongkongan, itu membuat dinding esofagus itu mengalami iritasi. Ya, mengalami iritasi. Ini menimbulkan rasa nyeri yang sangat luar biasa ya. Ketika asam lambung itu naik, dia akan merasa dadanya itu seperti sesak, panas, kemudian tenggorokannya terasa nyeri, terasa ada yang menyumbat di tenggorokan, terasa ada yang menghalangi di tenggorokan. Dia akan cegukan, bersendawa, bahkan batuk ya, batuk kering, dan sulit untuk menelan makanan. Ini ketika asam lambungnya kambuh. Itu ciri-cirinya. Kalau gastritis biasa, dia hanya di ulu hatinya saja yang sakit, tidak sampai menimbulkan rasa nyeri di kerongkongan, rasa sesak dan panas di dada. Jadi normalnya katup sphincter lambung itu akan terbuka ketika ada makanan yang mau masuk. Dan setelah makanan masuk ke dalam rongga lambung, dia akan menutup. Normalnya seperti itu. Jadi bukan membuka terus. Ketika dia membuka terus, maka gas yang ada di lambung itu akan naik ke esofagus. Bahkan asam lambung itu sendiri pun akan naik ke esofagus. Nah, asam lambung yang naik ke esofagus tadi itu bisa menimbulkan luka ya pada esofagus. Tetapi kenapa di lambung asam ini tidak menimbulkan luka? Karena dinding lambung itu mengandung mukosa lendir yang melindungi lambung itu sendiri dari asam itu. Tetapi kalau di esofagus itu tidak ada mukosa lendirnya, sehingga kalau asam lambungnya naik ke atas, dia akan melukai esofagus. Bahkan kalau sampai ke kerongkongan, maka bisa terjadi luka di sana, atau terjadi peradangan akibat terkena asam lambung tersebut. Seperti yang kita sampaikan tadi, lambung itu mempunyai katup. Katup yang di atas ini kita sebut dengan cardiac sphincter ya. Katup yang di atas. Sedangkan di bawah, di bagian bawah lambung itu juga ada katup yang membatasi antara lambung dengan usus 12 jari. Seperti yang Anda lihat di gambar. Nah, ini namanya pyloric sphincter, katup pyloric. Karena kalau yang di atas itu kardiak. Nah, jadi ya katup kardiak ini yang longgar, yang menyebabkan lambungnya itu bisa asam lambungnya bisa naik ke esofagus. Jadi itu kita harus memahaminya, terutama yang sudah terkena penyakit GERD harus memahami situasi yang terjadi pada area pencernaannya. Lambung itu sendiri mempunyai bagian-bagian ya, dimulai dari bagian yang paling atas itu namanya bagian kardiak. Makanya tadi ada katup yang atas itu kita sebut dengan cardiac sphincter. Jadi katupnya kardiak, katup yang paling atas. Jadi kardiak ini menjadi tempat awal masuknya makanan dari kerongkongan ke esofagus. Dia melalui kardiak ini, bagian lambung yang paling atas. Kemudian setelah kardiak dia akan teruskan menuju bagian lambung yang namanya fundus. Ya, fundus. Di area yang berbentuk lengkungan. Pada area lambung ini seperti lengkungan, itu namanya fundus. Terletak di bawah diafragma. Ya, jadi bagian lambung yang satu ini menjadi tempat makanan mulai mengalami proses pencernaan. Bagian selanjutnya setelah fundus itu ada yang namanya badan lambung. Ini bagian yang paling penting, yaitu menjadi tempat makanan dicerna di badan lambung ini. Setelah fundus di badan lambung ini makanan mulai dicerna. Setelah badan lambung, maka makanan akan menuju bagian lambung yang selanjutnya yang dinamakan dengan nama antrum. Antrum ini tempat menampung makanan yang sudah dicerna di badan lambung. Lalu kemudian diteruskan kepada pilorus. Pilorus ini bagian akhir dari lambung yang terhubung langsung dengan usus 12 jari. Jadi dari pilorus menuju ke usus 12 jari ada sebuah katup yang namanya pylorus sphincter atau katup pylorus. Ini katup yang di sebelah bawah. Jadi katup itu fungsinya membuka dan menutup. Ketika makanan keluar dia membuka,
dan ketika setelah makanan itu diteruskan keluar, dia menutup lagi. Begitu juga dengan katup yang di atas, yang kardiak sphincter itu juga dia akan membuka ketika ada makanan yang masuk, dan setelah makanan masuk sampai ke lambung dia akan menutup lagi jika dia berfungsi dengan normal. Tapi ketika orang ini mengidap penyakit GERD atau asam lambung, katup ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dia selalu dalam keadaan terbuka. Inilah yang menyebabkan asam lambung itu reflux, naik ke atas esofagus. Bisa jadi asamnya yang naik, bisa jadi gasnya. Dan ini akan menimbulkan luka pada area esofagus. Jadi konten ini kita buat supaya pemirsa semuanya memahami bagaimana sebenarnya penyakit GERD itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan penyakit MAH atau penyakit lambung biasa. Apakah itu gastritis, radang lambung, atau penyakit MAH biasa. Jadi penyakit asam lambung itu karena ada masalah pada katupnya ya. Untuk pengobatannya memang tidak kita buat di sesi ini. Ini khusus membahas mengenai pemahaman mengenai tentang GERD. Untuk masalah cara mengobatinya atau solusinya, Anda bisa lihat di link di atas ini ya. Jadi kita punya beberapa solusi. Yang pertama dengan pijat refleksi. Untuk mengobati penyakit asam lambung dengan pijat refleksi, Anda bisa klik link di atas ini. Kemudian kita juga bisa mengikhtiarkan dengan cara ruqyah. Ruqyah khusus yang diniatkan untuk mengobati asam lambung, Anda bisa klik di link ini. Dan Anda juga bisa mengupayakan untuk mengobati asam lambung ini dengan herbal. Nah, dengan herbal ya. Atau untuk lebih efektifnya, kita kombinasikan metode-metode seperti pijat refleksi, akupresur, kemudian ditambah dengan ruqyah syariah yang diniatkan khusus untuk mengobati asam lambung, kemudian ditambah dengan metode pengobatan herbal, dan juga bisa dikombinasikan dengan bekam ya. Jadi metode-metode pengobatan tersebut akan saling bersinergi jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan. Insya Allah ini akan berdampak sangat bagus untuk progres kesembuhannya. Jadi demikian dulu video kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kita semuanya. Jangan lupa di-share kepada keluarga Anda mungkin, atau rekan Anda yang mungkin membutuhkan penjelasan ini, dengan cara mengklik di bagian bawah video ini ada tulisan bagikan, lalu Anda silakan pilih apa mau dibagikan melalui WhatsApp atau ke Facebook. Mudah-mudahan hal yang Anda lakukan itu menjadi pahala ya, karena membagikan sebuah informasi yang sangat berguna mungkin bagi orang yang sangat membutuhkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.